Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuruddin waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yaitu Ibu Ai Mariani SE MSI, dan yang berbahagia para penonton video presentasi kali ini. Perkenalkan, saya Bahari Abdul Ghani dari kelompok 8 ingin menyampaikan terkait materi melindungi sistem informasi. Ya, sebelum beranjak pada materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nadia Alfia Safitri, kemudian yang kedua ada saya sendiri Bahari Abdul Ghani, dan yang ketiga ada Manisa Farhan Nadia. Nah, untuk pembahasan, ada sekitar 6 pembahasan pada video presentasi kali ini. Yang pertama adalah bursa kerja di bidang keamanan teknologi informasi, kedua, Undang-Undang Sarbanes-Oxley, ketiga, komputer forensik, keempat, tentang pengendalian umum dan aplikasi sistem informasi, dan yang kelima adalah tantangan manajemen terhadap keamanan dan pengendalian, dan yang keenam, kerentanan dan keandalan perangkat lunak. Baiklah, kita beranjak pada materi yang pertama, yaitu perkembangan pesat bursa kerja di bidang keamanan teknologi informasi. Ya baik, di sini kami menyajikan data jumlah pengguna internet di Indonesia mulai tahun 2018 sampai dengan 2022. Nah, Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi pengguna internet terbesar di dunia. Nah, menurut laporan We Are Social, tercatat bahwa terdapat 204,7 juta pengguna internet di tanah air per Januari 2022. Nah, jumlah ini naik tipis 1,03% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu pada Januari 2021, jumlah pengguna internet di Indonesia tercatat sebanyak 202,6 juta. Nah, hal ini, tren jumlah pengguna internet di Indonesia terus meningkat dalam 5 tahun terakhir. Jika dibandingkan dengan tahun 2018, saat ini jumlah pengguna internet sudah melonjak 54,25%. Nah, pemerintah seharusnya mendukung perluasan jangkauan internet ke seluruh pelosok negeri, sebab di era digital, internet bisa sangat membantu masyarakat dalam mengakses informasi, baik untuk kepentingan edukasi, bisnis, maupun hiburan. Selain daripada itu, perluasan internet juga harus diiringi dengan keamanan dan terjaminnya keamanan data dan lain sebagainya. Nah, keamanan di bidang teknologi informasi ini sangat penting di era digital, sebab orang bisa merasa nyaman, aman berinternet jika adanya perlindungan data. Nah, hal ini juga yang memicu timbulnya profesi-profesi baru, khususnya profesi pada bidang keamanan data dan security di bidang teknologi informasi ini. Nah, sebelum kita beranjak pada posisi profesi di bidang keamanan teknologi informasi yang paling banyak dibutuhkan, perlu diketahui bahwa Indonesia berada pada peringkat 77 dari 160 negara di dunia soal keamanan data. Nah, tercatat negara kita memiliki skor 38,96, yakni masih tertinggal jauh nih dengan negara tetangga kita, misalkan Malaysia ataupun Singapura. Nah, pengindeksan ini berdasarkan 5 tahapan. Yang pertama, identifikasi ancaman siber level nasional, identifikasi kapasitas dan ukuran keamanan siber, pemilihan aspek penting dan terukur, pengembangan indikator keamanan siber, dan pengelompokan indikator keamanan cyber. Nah, menjadi sebuah kebutuhan akan profesi yang berkutat pada keamanan cyber. Pasalnya, kebocoran data merupakan isu yang sangat harus kita jaga karena Indonesia sudah sering mengalami kebocoran data, baik dari lembaga nasional maupun dari lembaga bisnis. Nah, oleh sebab itu banyak peluang-peluang yang muncul akibat adanya kebocoran data ini dan perkembangan teknologi informasi di Indonesia yang sangat pesat. Jadi banyak peluang profesi di bidang keamanan teknologi informasi. Nah, yang pertama adalah
konsultan cyber security. Nah, konsultan cyber security ini memberikan solusi keamanan yang dihadapi oleh perusahaan. Tanggung jawabnya di posisi ini cukup luas, mulai dari menemukan cara yang paling efektif dalam melindungi jaringan, perangkat lunak, hingga melakukan pengujian dan analisis risiko yang timbul. Kemudian ada Chief Information Security Officer. Nah, ini merupakan pimpinan yang mengatur sektor keamanan teknologi informasi. Kemudian ada Security Engineer. Security Engineer adalah posisi tingkat menengah yang bertugas membangun serta memelihara sistem keamanan perusahaan. Kemudian yang keempat, Security Architect. Sebagaimana namanya, bagian yang bertugas mengimplementasikan dan mengawasi keamanan jaringan komputer perusahaan. Yang kelima merupakan Incident Responder, yaitu jika ada insiden keamanan atau serangan cyber, maka seorang Incident Responder adalah sosok yang pertama kali harus bertindak. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab dalam edukasi, melakukan pencegahan terhadap insiden segera mungkin. Keenam, ada Computer Forensic Specialist. Nah, posisi ini memiliki tanggung jawab layaknya seorang detektif. Nah, posisi ini mengharuskan dituntut untuk dapat mengakses, menganalisis bukti dari beragam hal, mulai dari komputer, jaringan, dan perangkat penyimpanan data. Kemudian yang ketujuh ada Penetration Tester. Penetration Tester juga disebut dengan White Hat Hacker ataupun hacker topi putih, yang artinya bertugas mencari celah keamanan dalam sistem perusahaan dan melakukan analisa secara mendalam, baik itu bug ataupun ada gangguan pada sistem. Kemudian yang kedelapan adalah Security Analyst. Nah, orang-orang yang berada di posisi Security Analyst ini bertugas mendeteksi serta mencegah keamanan cyber terhadap perusahaan, termasuk diantaranya adalah perencanaan, implementasi, analisis risiko, audit internal dan eksternal, hingga koordinasi rencana keamanan dengan pihak ketiga. Kemudian yang kesembilan ada Developer Software Security, yang artinya mereka bertanggung jawab dalam mengembangkan software keamanan dan mengintegrasikannya ke dalam sistem perusahaan. Kemudian yang terakhir ada Auditor Security, yaitu memiliki kemampuan memeriksa efektivitas sebuah sistem keamanan pada perusahaan. Di samping itu mereka juga harus memberikan solusi guna peningkatan sistem untuk lebih aman dari serangan cyber. Nah, posisi-posisi profesi di bidang keamanan teknologi informasi ini sangat-sangat luas terbuka bagi masyarakat, sebab kebutuhannya akan di perusahaan ataupun di lembaga-lembaga lain ini sangat dibutuhkan. Baik, kita beranjak pada materi yang selanjutnya adalah terkait dengan Undang-Undang Sarbanes-Oxley. Nah, undang-undang ini biasanya dilatar belakangi dari kejahatan korporasi di Amerika Serikat, yang mana investor sudah mulai tidak percaya terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di sana. Begitu juga dengan masyarakat bisnis yang ada di seluruh dunia. Maka dari itu, Kongres Amerika Serikat segera mensponsori suatu rancangan undang-undang tentang reformasi perusahaan dan profesi akuntan. Undang-undang ini disponsori oleh Paul Sarbanes, anggota Senat, dan Michael Oxley, anggota Kongres. Karenanya, ia dikenal dengan Undang-Undang Sarbanes-Oxley Act 2002. Undang-undang ini bertujuan untuk semakin memperkecil ruang bagi terjadinya kecurangan-kecurangan yang dilakukan perusahaan dengan bantuan kantor akuntan publik. Dengan demikian diharapkan dapat memperbaiki praktek good corporate governance. Nah, selanjutnya overview dari Undang-Undang Sarbanes-Oxley. Yang pertama, area penerapannya. Area penerapannya ada pada pelaporan manajemen, board governance, manajemen board and conduct, perundangan dan penalti, dan independensi auditor. Nah, isi pokoknya apa sih Undang-Undang Sarbanes-Oxley ini? Yang pertama, peningkatan transparansi dari pengelolaan manajemen sebagai agen yang diserahi wewenang oleh pemegang saham. Kemudian, peningkatan tanggung jawab manajemen sebagai pemilik dari sistem internal control. Kemudian yang ketiga, ada penurunan risiko kecurangan yang dilakukan oleh direksi. Yang keempat, memaksa auditor untuk melakukan atestasi atas pernyataan kondisi internal control yang dibuat oleh direksi. Kemudian, menjaga independensi auditor dan KAP,
Dan yang terakhir adalah dibentuknya suatu oversight board yang independen dari pengaruh ikatan profesi akuntan, yaitu Public Company Accounting Oversight Board. Nah, pada Undang-Undang Sarbanes-Oxley juga diterapkan sebuah sanksi atas tindakan kriminal yang didasarkan pada Undang-Undang Sarbanes-Oxley. Nah, yang pertama ada tindakan kriminal seperti failure to maintain work paper. Nah, hal ini merupakan kelalaian dalam membuat semua kertas kerja audit atau kertas kerja review selama 5 tahun merupakan tindak pidana yang berat dan dapat dijatuhi hukuman sampai dengan 10 tahun. Kemudian dokumen destruction. Seperti namanya, ini adalah sengaja merusak atau menghancurkan dokumen selama masa penyelidikan audit. Kemudian yang ketiga adalah securities fraud, yaitu hukuman atas kasus ini adalah selama 25 tahun. Nah, kemudian ada juga sanksi atau tindakan kriminal lain berdasarkan undang-undang ini adalah fraud discovery, yang artinya adalah membatasi tentang penemuan atau kecurangan yang dilakukan diperpanjang selama 1 tahun dari penemuan kecurangan sampai dengan 3 tahun setelah Undang-Undang Sarbanes-Oxley ini ditetapkan. Kemudian ada order provision, yaitu ketentuan lainnya berupa larangan atas pemberian pinjaman pribadi kepada eksekutif perusahaan. Jadi perusahaan tidak boleh memberikan pinjaman pribadi secara langsung kepada eksekutif perusahaannya. Nah, ini merupakan sanksi dan tindakan-tindakan kriminal yang dibatasi oleh Undang-Undang Sarbanes-Oxley, tadi mulai dengan securities fraud, fraud discovery, order of provision, failure to maintain work paper, sampai dengan document destruction. Ya, baik, itu saja presentasi dari saya. Untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya ada komentar forensik, di mana menurut bahasa Yunani, yang berarti forensik itu adalah debat atau perdebatan. Nah, kalau menurut istilah, komputer forensik ini merupakan salah satu bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu menegakkan proses keadilan melalui proses penerapan ilmu atau sains. Terus ilmu komputer forensik ini merupakan sebuah cabang ilmu forensik digital yang berhubungan dengan bukti yang diperoleh pada komputer dan media penyimpanan digital, di mana tujuannya adalah untuk memeriksa media digital dalam rangka mengidentifikasi, melestarikan, memulihkan, menganalisis, serta menyajikan fakta dan opini tentang informasi digital. Selanjutnya, di sini ada pengertian komputer forensik menurut beberapa ahli. Yang pertama itu ada menurut Judd Robin, di mana menurut Judd Robin ini, komputer forensik itu merupakan sebuah penerapan sederhana dari sebuah penyidikan komputer dan teknik yang analisisnya dapat menentukan berbagai bukti hukum yang memungkinkan. Terus yang kedua, menurut Noblet, di mana menurut Noblet ini komputer forensik sangat berperan dalam mengambil, menjaga, serta menyajikan data yang sudah diproses secara elektronik dan disimpan pada media komputer. Lalu yang ketiga ada menurut Ruby Alamsyah, di mana menurut Ruby Alamsyah ini komputer forensik merupakan suatu cabang ilmu yang menganalisis barang bukti secara digital dan dapat dipertanggungjawabkan di depan pengadilan. Terus yang terakhir ada menurut Budi Santoso, di mana menurut Budi Santoso ini digital forensik ini merupakan suatu kombinasi disiplin ilmu hukum dan pengetahuan komputer dalam hal mengumpulkan serta menganalisis data dari sistem komputer. Jadi menurut pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa komputer forensik ini merupakan sebuah ilmu untuk mendapatkan bukti digital dengan cara mengambil, menjaga, mengembalikan, dan menyajikan data yang telah diproses secara elektronik dan disimpan pada media komputer, sehingga nantinya dapat mengungkap kasus kejahatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Selanjutnya ada tahapan komputer forensik, di mana dalam model investigasi ini, model ini diterbitkan oleh National Institute of Justice atau NIJ. Terus terdapat 4 langkah, diantaranya ada tahap pengumpulan atau collection, tahap pemeriksaan atau examination, tahap analisis, dan yang terakhir tahap reporting atau tahap pelaporan. Di mana dalam fase pengumpulan itu berkaitan dengan perolehan dan dari berbagai bentuk bukti. Selanjutnya ada di fase pemeriksaan berkaitan dengan pengambilan bukti berkaitan dengan perolehan dan dari berbagai bukti.
Dalam fase pemeriksaan ini dilakukan pengambilan bukti digital, nilai probatif, dan bukti yang dikumpulkan. Terus selanjutnya ada interpretasi dari hasil berasal dari fase pemeriksaan dengan bantuan teknik dan metodologi yang tepat yang dilakukan pada tahap analisis. Terus yang keempat itu atau tahap yang terakhir meliputi berbagai kegiatan seperti presentasi bukti, alat maupun prosedur yang digunakan, serta perumusan pedoman dan rekomendasi apabila ada perbaikan. Selanjutnya ada pengendalian umum, di mana di sini pengendalian umum ini pada sistem informasi baik manual ataupun otomatis terdiri atas kendali umum dan aplikasi, di mana kendali umum atau biasa disebut general controls berpengaruh terhadap desain keamanan dan penggunaan program komputer dan keamanan arsip data secara umum dari semua infrastruktur teknologi informasi perusahaan. Nah, secara keseluruhan, kendali umum ini digunakan pada semua aplikasi yang terkomputerisasi dan membuat kombinasi perangkat keras, perangkat lunak, dan prosedur manual yang menciptakan lingkungan kontrol secara menyeluruh. Selanjutnya di sini terdapat jenis kendali umum. Di antara yang pertama ada kendali perangkat lunak, di mana kendali perangkat lunak ini memuat pengguna sistem dan mencegah akses tanpa izin pada program perangkat lunak, sistem perangkat lunak, serta program komputer. Lalu yang kedua ada kendali perangkat keras, di mana dalam kendali perangkat keras ini memastikan bahwa perangkat keras dalam keadaan aman, baik secara fisik maupun dalam memeriksa keberadaan apabila terjadi kesalahan fungsi. Selain itu, organisasi yang sangat bergantung pada komputer juga harus membuat ketentuan untuk cadangan atau operasional yang masih berlangsung guna menjaga pelayanan yang konstan. Lalu yang ketiga, kendali operasional komputer, di mana dalam kendali ini mengawasi kinerja komputer departemen untuk memastikan bahwa semua prosedur yang berprogram dapat secara konsisten dan tepat diaplikasikan pada penyimpanan serta pemrosesan data. Dalam kendali ini meliputi pengaturan kinerja pemrosesan komputer data cadangan dan prosedur pemulihan untuk pengolahan yang berakhir tidak normal. Lalu yang keempat ada kendali keamanan data. Dalam kendali ini akan memastikan bahwa data arsip bisnis yang berharga, baik yang terdapat pada cakram ataupun rekaman tidak terpapar terhadap akses tanpa izin, perubahan maupun perusahaan saat mereka digunakan dalam tempat penyimpanan. Lalu yang kelima ada kendali implementasi, di mana dalam kendali ini melakukan audit proses perkembangan sistem pada berbagai titik untuk memastikan bahwa proses dikendalikan dan dikelola dengan tepat. Lalu yang terakhir ada kendali administratif, di mana dalam kendali ini merumuskan standar, peraturan, prosedur, maupun kendali disiplin untuk memastikan bahwa kendali umum dan aplikasi organisasi dilaksanakan dan diterapkan dengan tepat. Selanjutnya ada pengendalian aplikasi, di mana pengendalian aplikasi ini bisa disebut juga sebagai application controls, yang mendefinisikan sebuah pengendalian khusus dan spesifik pada setiap aplikasi yang telah terkomputerisasi seperti proses pembayaran dan pemesanan. Selanjutnya di sini ada 3 jenis kendali aplikasi. Yang pertama itu adalah kendali input. Kendali input ini merupakan pemeriksaan keakuratan dan kelengkapan data yang akan dimasukkan ke dalam sistem. Nah, terdapat beberapa kendali input yang spesifik bagi autentisitas input, konversi data, penyuntingan data, maupun penanganan kesalahan. Lalu yang kedua ada kendali pemrosesan. Kendali pemrosesan ini meliputi penetapan data yang utuh dan akurat selama pemutahiran dilakukan. Lalu yang ketiga ada kendali output, di mana kendali output ini memastikan bahwa hasil dari pemrosesan komputer akurat, utuh, dan dapat didistribusikan dengan benar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Manisa, kepadanya dipersilakan. Materi selanjutnya terkait tantangan manajemen terhadap keamanan dan pengendalian. Dalam menggunakan sistem informasi, harus menjadikan keamanan dan pengendalian menjadi prioritas utama. Pengendalian dan keamanan yang tidak memadai dapat berakibat pada tanggung jawab hukum yang serius. Keamanan di sini merujuk kepada kebijakan, prosedur, dan pengukuran teknis yang digunakan untuk mencegah akses yang tidak berwenang, alterasi, pencurian, atau kerusakan fisik pada sistem informasi. Sedangkan pengendalian adalah metode
metode, kebijakan, dan prosedur organisasi yang memastikan keamanan aset organisasi, akurasi dan rentabilitas, serta kepatuhan operasional pada standar manajemen. Nah, untuk mengetahui keamanan dan pengendalian sistem informasi berjalan efektif, manajemen harus melakukan audit yang komprehensif dan sistematis. Audit sistem manajemen memeriksa lingkungan keamanan keseluruhan perusahaan sebagaimana pengendalian pengaturan sistem informasi individu untuk membantu perusahaan mengurangi biaya dan meningkatkan pengelolaan, maka penyedia keamanan harus mengombinasikan keberagaman sarana keamanan ke dalam satu peralatan tunggal. Selanjutnya yaitu kerentanan dan keandalan perangkat lunak. Kerentanan perangkat lunak memiliki ancaman konstan pada sistem informasi dapat menyebabkan kerugian yang tidak terhitung dari sisi kinerja produktivitas. Permasalahan terbesar dari perangkat lunak adalah keberadaan bugs yang tersembunyi atau kode program yang cacat. Adanya kecacatan pada perangkat lunak tidak hanya menghalangi kinerja, tetapi juga menciptakan kerentanan keamanan yang membuka jaringan terhadap para penyusup. Nah, di sini terdapat 4 kerentanan perangkat lunak. Yang pertama, kerentanan internet, yaitu jaringan publik yang luas seperti internet lebih rentan jika dibandingkan dengan jaringan internal, karena internet di sini bersifat terbuka secara virtual dan dapat diakses oleh siapa saja. Internet yang begitu besar sehingga ketika terjadi penyalahgunaan akan memberikan dampak yang sangat luas. Ketika internet menjadi bagian dari jaringan perusahaan, sistem informasi organisasi akan semakin rentan terhadap pihak luar. Kerentanan juga meningkat melalui penggunaan surel secara luas, pesan instan, dan program pembagian arsip. Surel dapat berisi lampiran yang berfungsi sebagai batu loncatan bagi perangkat lunak berbahaya atau akses yang tidak dikenali oleh sistem internal perusahaan. Aplikasi pesan instan yang terkenal bagi pelanggan tidak menggunakan lapisan keamanan untuk pesan teks sehingga mereka dapat ditahan dan dibaca oleh pihak luar selama transmisi menggunakan internet kabel. Yang kedua yaitu perangkat lunak berbahaya. Program perangkat lunak berbahaya disebut sebagai malware dan mencangkup sebagai ancaman, seperti virus komputer, worms, dan Trojan horses. Virus komputer adalah sebuah program perangkat lunak berbahaya yang mengikatkan dirinya pada program perangkat lunak lain atau arsip data yang dapat dijalankan, biasanya tanpa pengetahuan atau izin pengguna. Sedangkan worms merupakan program perangkat lunak independen yang menggandakan dirinya sendiri dari satu komputer ke komputer lainnya melalui sebuah jaringan. Tidak seperti virus, worms di sini dapat mengoperasikan dirinya sendiri tanpa harus mengikatkan dirinya pada arsip program komputer dan tidak banyak bergantung pada perilaku manusia untuk menyebarkannya dari satu komputer ke komputer yang lainnya. Kemudian Trojan horses adalah program perangkat lunak yang awal kemunculannya begitu jinak, kemudian berubah menjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Trojan horses ini bukanlah sebuah virus karena tidak dapat mereplikasi, tapi biasanya merupakan jalan bagi virus dan kode berbahaya lainnya untuk masuk ke dalam sistem komputer. Kemudian yang ketiga yaitu peretas dan kejahatan komputer. Seorang peretas atau hacker adalah individu yang berkeinginan untuk memperoleh akses tanpa izin dari sebuah sistem komputer. Hacker dan cracker memperoleh akses tanpa izin dengan menemukan kelemahan dalam pelindungan keamanan yang digunakan pada situs web dan sistem komputer. Biasanya mengambil keuntungan dengan berbagai macam fitur yang terdapat di internet yang membuatnya menjadi sistem terbuka dan mudah digunakan. Kemudian ada beberapa jenis peretas dan kejahatan komputer. Yang pertama, spoofing dan sniping. Spoofing ini peretas mencoba untuk menutupi identitas asli mereka dan biasanya membuat tipuan atau menggambarkan dengan salah diri mereka sendiri dengan menggunakan alamat surel palsu atau menyamar menjadi orang lain. Sedangkan sniper adalah sebuah program penyadapan yang memantau informasi melalui sebuah jaringan. Sniper memungkinkan peretas untuk mencuri pemberitaan informasi dari manapun dalam jaringan
termasuk surel, arsip perusahaan, maupun laporan rahasia. Lalu jenis peretas yang lainnya yaitu serangan denial of service. Dalam sebuah serangan denial of service ini, peretas membanjiri server jaringan dan server web dengan ribuan layanan komunikasi atau permintaan palsu untuk mengacaukan jaringan. Jaringan ini menerima banyak sekali permintaan dan ia tidak mampu mengikuti banyak permintaan tersebut, sehingga layanan bagi permintaan yang sah menjadi tidak tersedia. Kemudian yang kerentanan perangkat lunak yang keempat yaitu pencurian identitas. Pencurian identitas adalah sebuah kejahatan di mana seorang penipu memperoleh sejumlah informasi personal yang penting, seperti nomor identifikasi jaringan sosial, nomor SIM, ataupun nomor kartu kredit untuk menipu orang lain. Nah, salah satu taktik yang terkenal yang digunakan pencuri identitas yaitu phishing. Phishing merupakan perancangan situs web palsu untuk mengirim pesan surel yang menyerupai bisnis yang sah untuk menanyakan kepada pengguna data rahasia personal mereka. Teknik phishing yang dinamakan evil twins dan farming lebih sulit untuk dideteksi. Evil twins adalah jaringan nirkabel yang berpura-pura menawarkan koneksi Wi-Fi yang terpercaya untuk internet. Jaringan palsu terlihat seperti identik dengan jaringan publik yang sah. Para penipu mencoba untuk memperoleh kata sandi atau nomor kredit tanpa disadari pengguna yang masuk ke jaringan. Sedangkan farming mengarahkan pengguna ke laman web palsu, walaupun pengguna mengetikkan alamat situs dengan benar ke dalam browsernya. Selanjutnya, keandalan perangkat lunak. Ada 3 keandalan perangkat lunak. Di sini ada 3 teknologi dan sarana untuk melindungi sistem informasi. Yang pertama, perangkat lunak antivirus dan anti-spyware. Teknologi pertahanan yang dirancang baik untuk individu maupun bisnis harus memasukkan perlindungan anti-malware di setiap komputer. Perangkat lunak antivirus mencegah, mendeteksi, dan memindahkan malware. Kebanyakan perangkat lunak antivirus hanya efektif terhadap malware yang telah diketahui sebelumnya ketika perangkat lunak diciptakan. Nah, untuk tetap efektif, maka perangkat lunak antivirus harus tetap menerus diperbarui. Yang kedua yaitu sistem deteksi gangguan. Sistem deteksi gangguan mengutamakan alat pemonitor penuh waktu yang ditempatkan pada titik-titik paling rentan atau hotspot dalam jaringan perusahaan untuk mendeteksi dan menghalangi penyusup secara terus-menerus. Sistem menyalakan alarm jika ditemukan peristiwa mencurigakan atau anomali. Dan yang terakhir yaitu firewall. Firewall merupakan sebuah kombinasi dari perangkat keras dan perangkat lunak yang mengendalikan aliran masuk dan keluar lalu lintas jaringan. Firewall mencegah pengguna tidak berwenang dari pengaksesan jaringan privat. Firewall bertindak seperti penjaga gerbang yang memeriksa surat kepercayaan dari setiap pengguna sebelum memberikan akses pada jaringan. Kemudian di sini ada beberapa faktor keandalan software. Ada 6 macam. Yang pertama, functionality, yaitu kemampuan perangkat lunak untuk menyediakan fungsi sesuai kebutuhan pengguna ketika digunakan dalam kondisi tertentu. Lalu ada reliability, yaitu kemampuan perangkat lunak untuk mempertahankan tindak kinerja tertentu ketika digunakan dalam kondisi tertentu. Yang ketiga, usability, yaitu kemampuan perangkat lunak untuk dipahami, dipelajari, digunakan, dan menarik bagi pengguna ketika digunakan dalam kondisi tertentu pula. Yang keempat, efisiensi, yaitu kemampuan perangkat lunak untuk memberikan kinerja yang sesuai dan relatif terhadap jumlah sumber daya yang digunakan pada saat keadaan-keadaan tertentu. Lalu yang kelima, maintainability, yaitu kemampuan perangkat lunak untuk dimodifikasi. Nah, modifikasi ini meliputi koreksi, perbaikan atau adaptasi terhadap perubahan lingkungan, persyaratan, dan spesifikasi fungsional. Dan yang terakhir yaitu portability, kemampuan perangkat lunak untuk ditransfer dari satu lingkungan ke lingkungan lainnya. Nah, kesimpulan dari presentasi kami yaitu bahwa sistem informasi sangat membutuhkan keamanan yang mumpuni. Keamanan sistem informasi
sangat tergantung pada keahlian ahli yang menanganinya, dalam hal ini profesi di bidang cyber security. Dibutuhkan juga di bidang cyber security komputer forensik, yaitu sebuah komputer yang berfungsi menganalisis maupun melakukan penyelidikan dengan menggunakan komputer yang bertujuan untuk menentukan potensi bukti ilegal. Bukti digital terdiri dari file dokumen, file history atau file log yang dijadikan sebagai informasi. Dan kemudian manajemen sebuah bisnis harus menjadikan keamanan menjadi sebuah prioritas utama. Hal tersebut dapat diantisipasi dengan mengembangkan sistem keamanan pengendalian umum dan aplikasi dari semua sisi, baik kebijakan, metode, maupun sistem pengendalian internal. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.